Shalom, kembali lagi di program Diffusion. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu penguasaan diri. Seperti yang ada di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Penguasaan diri adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu unsur dari buah roh adalah penguasaan diri. Unsur 1 sampai ke 8, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, tidak akan dapat kita lakukan kalau kita tidak dapat menguasai diri. Ada orang berhasil karena dapat mengendalikan diri. Ada juga orang yang banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya karena tidak dapat menguasai diri. Akhirnya mereka masuk penjara. Seperti yang ada dalam kasus-kasus belakangan ini, kasus jabat-jabat dan juga kasus beberapa polisi belakangan ini. Inilah pilihan dalam hidup, tergantung masing-masing pribadi. Hari ini kita belajar apa perlunya menguasai diri, dan khususnya dalam mengiring dan melayani Tuhan. Di arena pertandingan ada aturan. Begitu juga kita sebagai orang Kristen dalam menjalani hidup ini, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan itu ada dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan pada kita bagaimana menguasai diri supaya kita menjadi berhikmat, seperti yang ada di 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23a, dan juga mengikuti aturan yang ada seperti yang ada di 1 Korintus 9 ayat 26b. Tidak sembarangan dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus juga mengajarkan kita supaya kita dapat menguasai diri dalam hidup ini dalam segala hal. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 25a dan 27a. Karena setan terus berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam siapapun yang ditemuinya. Sebagai seorang Kristen, kita harus dapat menguasai diri supaya kita tidak masuk rangkap setan yang menawarkan 3 hal, yaitu keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, dari segala macam perkataan dan pengetahuan, terlebih lagi tidak kekurangan satu karunia pun. Semua dari 99-nya itu pasti ada yang punya semua, pasti ada yang punya salah satunya maksudnya. Tapi kenyataannya mereka tidak dapat berhasil menguasai diri, karena Alkitab mengatakan bahwa mereka telah berdoa dan tidak dapat menolak tawaran setan. Di jemaat Korintus terjadi apa aja sih? Perselisihan karena ada iri hati. Iri hati itu nggak boleh, ya. Maka itu orang itu kan dibentuk dengan tujuannya sendiri-sendiri, dengan berkatnya sendiri-sendiri. Maka kita itu nggak boleh iri hati. Seperti yang ada di 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 dan 1 Korintus 3 ayat ke-1 sampai 9, yang terbagi menjadi 3 kelompok: Paulus, Apolos, dan Kefas. Ini ada keinginan mata yang masing-masing. Yang kedua, terjadi perselingkuhan
Karena di Korintus itu, waktu itu ada orang yang hidup atau yang berpacaran atau yang berhubungan intim dengan ibunya sendiri atau istri ayahnya. Ini merupakan keinginan daging seperti yang ada di 1 Korintus 5 ayat yang 1. Dan yang terakhir, sombong atau congkak seperti yang katakan di 1 Korintus 5 ayat 2a, yaitu keangkuhan hidup. Mengapa kita tuh harus menguasai diri? Supaya kita dapat mencapai tujuan yang dikehendaki Bapa. Nah, sekarang apa tujuan yang dikehendaki Bapa? Yang pertama di dunia dulu, yaitu menyelesaikan pelayanan atau pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada kita. Kisah Rasul 20-24 dan juga 1 Korintus 9 ayat 19, yaitu memenangkan banyak jiwa, bukan cuma memenuhi gereja, tapi kalau memenuhi gereja dengan murid-murid yang kuat, dengan orang-orang Kristen yang kuat secara iman, secara doktrin, itu gak masalah, itu malah lebih bagus. Kalau cuma memenuhi gereja sekedar ke orang aja, tapi orang itu gak punya iman dan doktrin yang kuat, ya buat apa gitu. Yang kedua, kalau di surga itu mengenal Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus, seperti yang ada di Filipi 2 ayat yang kelima. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Seperti yang dikatakan di Filipi 3 ayat 10-11. Maksud penderitaan ini adalah berhenti berbuat dosa, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 1 dan juga 1 Petrus 3 ayat yang 17. Yang harus diperhatikan, jangan sampai kita mengiring dan melayani Tuhan, malah kita sendiri yang ditolak, seperti yang ada di 1 Korintus 9 ayat 27b. Atau bahasa kasar, ya kita nggak boleh jadi calo rohani ya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.